فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Yang pertama, kita pahami bahwa dari pertanyaan ini ada 2 poin yang ditanyakan ya. Yang pertama yang kita pahami dari pertanyaan tentang berdebat di sosial media ya, kita katakan bahwa hukum asal perdebatan ini dilarang dalam agama kita. Ya, hukum asal perdebatan dilarang dalam agama kita. Ya, maka jika seandainya ada orang yang mengajak kita berdebat sekalipun dalam urusan agama misalnya, maka para salaf dari dahulu sudah ingatkan jangan dilayani sama sekali. Apalagi perdebatan itu hanya di sosial media misalnya. Ya, yang mana perdebatan di media-media ini tidak akan berakhir. Ya, tidak akan menyadarkan orang yang sebelumnya tidak sadar. Bahkan kadangkala perdebatan di media-media seperti ini akan menjadikan seorang yang tadinya ingkar akan lebih ingkar. Ya, karenanya para ulama ingatkan dari dahulu bahwa hukum asal perdebatan sekalipun dalam urusan akhirat ini hendaknya dijauhi. Ya, sampai ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah, datang kepada Imam Malik kemudian mengatakan, "Ya Imam, aku ingin mendebatmu." Ya. Maka Imam Malik mengatakan, "Jika seandainya engkau menang, apa yang harus aku lakukan?" Ya, jika seandainya engkau menang dalam perdebatan, apa yang hendaknya aku lakukan? Maka dia mengatakan, engkau harus mengikuti atau engkau harus ikut dengan pendapatku. Ya, kalau seandainya aku yang menang, maka engkau harus ikut pendapatku, Imam Malik. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala kembali bertanya, lalu kalau aku yang menang dalam perdebatan, apa yang harus engkau lakukan? Maka aku akan mengikuti pendapatmu. Jadi kalau seandainya aku menang, engkau harus ikut pendapatku. Dan jika seandainya engkau yang menang, aku akan ikut pendapatmu. Maka Imam Malik mengatakan, pergilah engkau cari orang-orang yang masih ragu sepertimu. Ya, seakan-akan beliau ingatkan bahwa agama kita ini, ya, kita jalankan, kita laksanakan, bukan untuk mencari menang dan kalah. Orang yang berdebat, kemudian mencari kalah dan menang, kalau kalah dia ikut pendapat yang mungkin menang, kalau seandainya menang maka orang yang kalah harus mengikuti pendapatnya, pada hakikatnya ini adalah orang yang bingung. Ya, ini adalah orang yang bingung. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, sesungguhnya aku yakin dengan keyakinanku, dengan agamaku, aku tidak meragukan apapun dalam urusan yang aku yakini, yang aku amalkan. Maka kalau Anda masih ragu, carilah orang ragu seperti Anda. Jadi agama bukan untuk diperdebatkan. Makanya para ulama ingatkan, salah satu di antara pesan yang disampaikan oleh para ulama, di antara dipesankan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-mira' wal jadal. Ya, berdebat di dalam urusan agama, salah satu di antara ciri Ahlus Sunnah adalah menjauhinya. Ya. Dan kalaupun seandainya terpaksa harus dilakukan perdebatan, ini hanya orang-orang tertentu saja yang boleh melakukannya. Ya, bukan semua orang. Seperti misalnya Imam Ahmad berdebat dengan tokoh Mu'tazilah di zamannya, Ahmad bin Abi Du'ad. Ya, berdebat dengan Imam Ahmad bin Hanbal di hadapan khalifah. Ya. Ini beliau lakukan. Kenapa? Karena memang saat itu sangat dibutuhkan, dan beliau adalah Imam Ahmad rahimahullah, bukan sembarang orang. Ya. Karena kita takut tatkala berdebat bukan malah menguatkan keyakinan kita terhadap sesuatu yang kita yakini, malah membuat kita ragu. Ini disebut dengan syubhat. Kita berdebat dengan seseorang, kita patahkan hujah dan argumentasi orang tadi, dan dia mampu mematahkan argumentasi kita, sehingga sedikit banyaknya ungkapannya, perdebatan itu akan merusak hati kita. Ya, merusak hati kita. Mungkin selama ini kita percaya 100%, akhirnya percayanya hanya 85%, berkurang kepercayaan itu. Maka para ulama ingatkan, jauhi perdebatan. Dan perdebatan tidak akan menambah kecuali hati yang berat, pikiran yang berat. Ya. Jadi ini yang hendaknya diperhatikan, bahwa berdebat
dalam urusan agama hendaknya dijauhi. Sebisa mungkin hendaknya dijauhi. Allahumma kecuali orang tadi mungkin mendebat kita, memang niatnya murni kita lihat mencari kebenaran. Namun bahasanya bukan berdebat sebenarnya. Artinya dia ingin belajar, dia ingin tahu karena selama ini dia memiliki pemikiran-pemikiran yang menurut kita menyimpang dan kita lihat orang ini adalah orang yang bisa diluruskan, maka silakan ajak dia duduk, silakan bermunaqasyah, ya beradu argumentasi untuk mencari kebenaran, untuk meluruskan pemahaman dia. Akan tapi sekedar berdebat yang mungkin bahasa kita debat kusir, yang tidak ada ujungnya, ya bahkan menambah permusuhan, menambah sesak di dada kita, menambah pikiran kita, tidak menguatkan kebenaran, bahkan melemahkan kebenaran, maka perdebatan-perdebatan seperti ini hendaknya dijauhi sebagaimana dipesankan oleh para ulama kita. Lalu apakah kemudian kita diam? Ya, kita diam dengan banyaknya orang-orang yang sesat, ya, liberal, ya, di antaranya yang kemudian menghembuskan syubhat-syubhat tentang iman, ya, syubhat-syubhat tentang masalah-masalah agama di media-media, maka kita katakan kita tidak diam, tapi bukan dengan berdebat. Silahkan buat tulisan, silahkan sebar sebanyak-banyaknya sehingga kita kalahkan mereka dalam pembahasan, tapi bukan cara berdebat, ya. Wallahu taala alam.